Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Harip dengan nomor induk mahasiswa 1921012. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Berikut adalah tugas untuk ujian akhir semester daripada MK Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja kepada tugas saya, yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Menurut beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah George Jelinek, bahwa ilmu negara itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit diartikan ilmu pengetahuan mengenai negara yang menitik beratkan pembahasan masalah negara sebagai objeknya. Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara yang menitik beratkan pembahasan masalah pada aspek yuridis, yaitu HTN, HAN, dan HI. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dan hukum tata negara sama-sama berarah pada negara dari sifat atau pengertian yang bersifat abstrak. Asal mula negara, hakikat, dan negara, bentuk-bentuk negara. Dari sifat atau pengertian yang bersifat konkret seperti dalam bentuk perundang-undangan, bertitik tolak dari sistematika ilmu negara G. Jelinek antara hukum tata negara dengan ilmu negara merupakan dua bidang kajian ilmu yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Hukum tata negara dan ilmu negara sebenarnya sama-sama membahas negara dalam keadaan diam. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa hukum tata negara mempelajari negara ditinjau dari strukturnya, sedangkan ilmu negara mempelajari negara dari aspek ide dan konsepnya. Jadi keduanya sama-sama mempelajari negara yang belum melaksanakan fungsi maupun tugasnya secara nyata. Menurut pendapat dari Cranebert dalam bukunya Stadler, bagi orang yang mempelajari hukum tata negara positif, pengetahuan teori negara umum atau ilmu negara diperlukan. Kesimpulannya, ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teori untuk hukum tata negara dan merupakan penerapan nyata di bahan teori yang dihasilkan ilmu negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Berbagai ketentuan hukum yang digariskan oleh hukum tata negara sering disebabkan oleh adanya konsep-konsep perilaku kekuasaan negara sebagaimana dipelajari oleh ilmu politik. Hukum tata negara dan ilmu politik sama-sama mengarah kepada kekuasaan dan negara. Demikian pula sebaliknya, implementasi dari perilaku kekuasaan di dalam negara sering dan harus didasarkan oleh konsep hukum yang terkandung dalam hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik menurut beberapa pendapat ahli ialah bertitik tolak dari sistematika G. Jelinek bahwa hukum tata negara dan ilmu politik mempunyai hubungan yang erat. Menurut J. Barrett, hukum tata negara dengan ilmu politik sebagai kerangka manusia dan daging yang ada di sekitarnya. Menurut Abdul Ghani, hukum tata negara dan ilmu politik dalam kepustakaan ilmu politik antara lain adalah hukum tata negara, HAN, dan HI. Oleh karena itu, untuk menjadi political scientist dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dan HAN. Pembedaan antara hukum tata negara dan HAN secara prinsipil antaranya yaitu menurut beberapa ahli, yaitu Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara adalah mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara. Sedangkan HAN, hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Oppenheim, hukum tata negara adalah dalam keadaan diam, sedangkan HAN dalam keadaan bergerak. Menurut Logeman, dibedakan dengan bertitik tolak dengan sistematika hukum pada umumnya. Hukum tata negara meliputi 1.
personaler, yaitu mengenai person dalam arti hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia. Personifikasi mempertanggungjawabkan lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, baik organisasi serta batasan dan wewenangnya. Menurut G. Bietzler, yaitu menyangkut wilayah atau lingkungan tempat hukum itu berlaku, dan yang termasuk dalam lingkungan ini adalah waktu dan tempat, manusia atau kelompok, dan benda. Han meliputi ajaran mengenai hubungan hukum. Menurut J.R. Stillinger, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan Han adalah hukum yang mengatur cara pelaksanaan wewenang dan hak dan kewajiban tersebut di dalam hukum tata negara. Berikutnya adalah asas-asas dalam hukum tata negara, diantaranya ada 5, yaitu 1. Prinsip Pancasila. Bangsa Indonesia telah menetapkan filsafah prinsip dasar negara Pancasila, yang berarti bahwa setiap tindakan perbuatan, baik tindak pemerintah maupun tindakan rakyat, harus disesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila, dan UUD 1945 adalah dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang melandasi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kemudian 2. Prinsip negara hukum. Pasca amandemen UUD 1945 telah ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tegas di atas, maka setiap sikap dan tindakan kebijakan oleh aparatur negara yang seluruh rakyat harus berdasarkan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat perangkat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Ketiga, ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan atau wewenang tertinggi di suatu daerah. Kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan di tangan rakyat, sehingga pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rumusan ini secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang UUD 1945 merupakan dasar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, baik kewenangan, tugas maupun fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 4. Negara pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat diproklamasikannya kemerdekaan oleh para petinggi negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertinggi atas segala urusan negara berada di tangan pemerintah pusat, atau pemegang kekuasaan tertinggi di negara bagian adalah pemerintah pusat. 5. Prinsip pembagian kekuasaan dalam check and balance. Prinsip pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara dipisah dalam beberapa bagian, sebagaimana dinyatakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sementara itu, Montesquieu berpendapat bahwa setiap negara memiliki 3 jenis kekuasaan, yaitu triaspotikal, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing dari ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik dari segi persona maupun fungsinya. Kemudian apa yang saya telah terima setelah mempelajari hukum tata negara, diantaranya saya jadi mengetahui apa itu hukum tata negara dan apa kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, dan kaitannya dengan ilmu HAM. Dan saya jadi mengerti hukum-hukum
di negara Republik Indonesia, dan saya bisa menerapkannya untuk kehidupan saya agar saya lebih patuh pada negara, pada hukum, terutama hukum-hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagai pegangan saya di masa depan untuk menjadi warga negara yang baik. Baiklah, sekian tugas video saya. Apabila terdapat banyak kata-kata yang salah, saya mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.